Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Jana dari kelas Biologi C semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 1908106086. Struktur tubuh dan ciri-ciri bakteri Pseudomonas aeruginosa. Ciri-cirinya berbentuk batang atau kukus berukuran sekitar 0,6 x 2 mm, termasuk bakteri gram negatif dan dapat muncul dalam bentuk tunggal, berpasangan maupun rantai pendek, dan dapat tumbuh sangat baik pada suhu 37 derajat sampai 42 derajat Celcius dan bersifat aerobik, dan sebagian juga ada yang anaerobik yang membentuk biofilm membentuk ekspolisakarida yang membuat bakteri ini dapat menempel pada permukaan dan sulit dihilangkan dengan prosedur pembersihan yang biasa. Berikut adalah klasifikasi dari Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini bisa hidup di peralatan medis dan bagian dari rumah sakit. Tingginya frekuensi infeksi di ruang ICU datang dari alat-alat invasif seperti kateter, pipa nasogastrik, dan juga ventilator. Dan pasien bisa terinfeksi karena ditempatkan di satu ruangan yang relatif kecil serta mudah terinfeksi jika imunitas pasien pun sedang menurun. Bahkan pasien yang dirawat di ICU lebih rentan terkena infeksi ini dibanding dengan pasien yang hanya rawat inap. Dan menurut teori, bakteri Pseudomonas aeruginosa merupakan mikroorganisme yang sering menyebabkan infeksi nosokomial. Bakteri ini sering menyebabkan infeksi luka pasca operasi, bakteremia, endokarditis bakterial, sinusitis, infeksi sistem respirasi dan saluran kemih. Jawet DKK 2010. Pencegahan bakteri Pseudomonas aeruginosa. Bakteri ini dapat hilang dengan antibiotik dengan resistensi antibiotik yang berbeda, seperti imipenem 20,8%, jenis Cephalosporin dengan cefotaxime 90%, ceftriaxone 85%, selanjutnya jenis amimoglikosida seperti tobramycin 70,07% dan gentamicin 71,89%. Selanjutnya pada jenis fluoroquinolone seperti sprifloxacin 35% dan levofloxacin 32%. Selain menggunakan antibiotik, bakteri ini bisa dihambat dan dihilangkan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita seperti madu hitam dan daun saga. Yang pertama ada daun saga. Daun saga bersifat bakteriostatik, yaitu memiliki zona hambat terhadap bakteri, dan daun saga memiliki senyawa alkaloid yang bersifat antibakteri yang akan menghambat sintesis dinding sel sehingga pertumbuhannya akan terganggu dan mati, dan memiliki senyawa saponin yang bersifat antibakteri yang akan mengganggu permeabilitas membran sel pada bakteri sehingga akan rusak dan komponen selnya pun akan hilang seperti protein, asam nukleat, dan lain-lain. Selanjutnya ada madu hitam. Sama seperti daun saga, madu hitam juga memiliki sifat bakteriostatik, yaitu penghambat pada bakteri, dan madu hitam memiliki kandungan hidrogen peroksida yang mendenaturasi protein dan menghambat sintesis asam nukleat pada bakteri. Madu hitam ini memiliki tingkat keasaman yang tinggi di antara pH 3,2 sampai 4,5, sedangkan bakteri ini punya pH 5,6, maka akan mudah mati atau terhambat karena keasamannya tinggi pada madu hitam. Selain itu, madu hitam juga menyebabkan terjadinya tekanan osmotik karena interaksi dari molekul gula dan molekul air membuat pasokan air berkurang karena air terikat dalam larutan gula. Maka aktivitas sel pun atau aktivitas dari sel bakteri pun akan terganggu karena semua aktivitas sel pada bakteri sangat memerlukan air. Terima kasih banyak, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.